Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa amir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muhaddis rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid daraini amin. Wa anhu ay wa an Abi Hurairah. Ini hadis yang keempat ya. Dalam bab ini disanadkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Masya Allah. Makanan walimah yang seperti apa, Bapak Ibu? Ya. Makanan walimah itu kalau bahasa kita ya makanan dengan yahgawi. Meriri pengantin ya, atau bebiak sunat atau apa, itu namanya walimah. Walimah bahasa Arab, mun bahasa titah gawi. Gawi bahasa titah. Bahasa Arab walimah atau bahasa hadis walimah. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Walimah yang seperti apa Bapak Ibu? Yamna'uha mayyatiha. Orang yang datang dalam acara walimah itu atau orang yang diundang dalam acara begawi itu adalah orang-orang yang memang tidak begitu selera dengan makanan yang disiapkan. Kenapa mereka tidak selera Bapak Ibu? Karena mereka terbiasa dengan makanan-makanan enak. Wah biasa ya le, kakenan-kakenan atau makanan-makanan mai. Bahkan mungkin lebih enak apa yang biasa dia makan dari apa yang disuguhkan. Wa yud'a ilaiha mayyabaha. Yang diundang datang dalam acara walimah itu adalah mayyabaha. Orang-orang yang memang sebenarnya tidak begitu semangat hadir. Ya napuki gairah kehadir karena ya seperti tadi. Makanan yang disuguhkan kepada mereka adalah makanan-makanan yang mereka biasa mengkonsumsinya. Apa maksud hadis ini Bapak Ibu? Dengan orang yang datang itu adalah orang yang tidak begitu selera terhadap makanan yang disuguhkan, atau orang yang sebenarnya malas hadir. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang kaya. Nah, ini
hadis ini kan melihat keadaan pada waktu itu. Ya beda memang keadaannya barang mangkin Bapak Ibu. Mun mangkin ya hampir tiang ngena pada doang kayak miskin. Yandara pembedaan ya, katakan dari segi makanan. Orang kaya bahkan mungkin jarang makan makanan yang enak, bahkan orang miskin yang sering memakan makanan yang enak. Kondisi sekarang. Tapi yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah kondisi dulu di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang realitasnya seperti itu. Atau katakanlah linggih pesamitiang ya di era-era tahun 80-an ya, apalagi sebelumnya ya, tahun 80-an, tahun 70-an, apalagi tahun 60-an, memang apa yang disampaikan dalam hadis ini memang menjadi realitas. Bahkan kita ingat dulu, senang sekali kita Bapak Ibu kalau orang tua kita mengajak atau memberitahukan kita besok kita pergi begawi, umpama dengan toatam pesila. Biasa itu jari anak kan bengke la ilaha illallah tarah minggu genta lalu ah gawi wah ngenang taya dan kulalu bengke ah gawi timpa itu lihat dengan toa. Bahkan itu kan gubuk ita, karena memang pada saat-saat itu memang betul Bapak Ibu yang sering memakan makanan yang enak itu ya orang-orang kaya. Tonton 80-an, 70-an apalagi sebelumnya. Lah kalau orang-orang yang kurang, artinya yang miskin, jarang makan makanan yang enak. Dulu 80-an ke bawah. Sehingga ketika kita datang begawi atau walimah di tempat diundang itu, ya kita dijamu dengan ya jajan, snack, tulang. Yang kan tanjamin kan beras yang kena bisu dengan yang kena ngames. Kadang-kadang ya apakah itu namanya kambing atau sapi ya baru dipotong. Jadi ulai tanganti. Nanti begitu dia sudah siap untuk disuguhkan dan menohna masak baru dijamu. Lagu milih tanganti cara lain. Kumben empuk tamile nganti ya karena mohon maaf Bapak Ibu ya karena memang jarang tandit apa-apa mai. Jarang tandit apa-apa mai. Lagu neng kajak pesuru ke dengan nganti budak Nabi lentang itu. Yang sekarang. Namile. Hampir kita katakan imangkin ja apa kingkenana kakanan mai. Nih kepada anak-anakku yang sekarang ini ditakdirkan oleh Allah hidup dalam keadaan serba berkecukupan, pandai-pandai bersyukur. Ilahi pangan rekat nono la ilaha illallah. Ulayatulan aparna tolan maina dulang. Mengkata lako maaf kaduna seleng plentong. Pangan rekat. Nah, nih anak-anakku ini pandai-pandai bersyukur. Mun ya pemilih nerima ia ngetul jajamai nganti ang dari pilih dengan toa peuli ahgawi lagu iya na sereda eda ya kedik-kedik tak memuang apalagi untuk kadu seleng pelentong momol. Nah jadi apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini memang realitas yang terjadi dan kita pun juga sempat
mengalaminya, keadaan marak nenek sempat mengalami. Alhamdulillah makin ya hampir tiang ngena ya ndara cerita dengan ya na mau marak bahasa kasar Bapak Ibu mohon maaf, ndara cerita dengan ya namu mangan nginem ndara. Bahkan hampir tiang ngena bilang jelup jangan Pak Manuk, hampir ya. Semeton jari entakan pada dagang manuk potong, bahkan mun ya jangan Pak nengka ya namai harus nara empakna. Alhamdulillah ngicani nita kemakmuran. Lagu yang menarik makin ya kan sering kita dengar lah, mun kurang-kurang lek ta saling tele aja atau saling jaga silaturahim ya kadang-kadang enak datang dengan lagu. Nah itu yang memang sangat kelihatan. Dia hadir ketika diundang dalam acara walimah atau begawi itu bukan meniatkan makanannya, tapi memang murni untuk menghargai yang mengundang. Udah datang enggak? Malah kadang-kadang dia datang enggak mau dia dijamu, karena memang murni tujuannya datang untuk menghargai yang mengundang, menjaga silaturahim. Sehingga insya Allah nilai kehadirannya akan menjadi nilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ijabatud dakwah katanya dalam hadis, dalam riwayat yang lain, ijabatud dakwah itu artinya menghargai undangan, itu kan hakul muslimi alal muslim, hak orang Islam yang satu kepada orang Islam yang lain adalah ijabatud dakwah. Muntang pesila, muntang ngundang lek semeton jari keluarga, wajib tak datang. Munyak tak datang tanpa uzur, munyak pe datang pesila tanpa uzur, berdosa itu. Karena dengan mesila itu kecewa ya, kesel. Bahkan akan menjadi pertanyaan, yo apa sebabnya datang? Nah, agama juga mengajarkan agar kita memperhatikan ini Bapak Ibu. Agar kita memperhatikan ini maksudnya datang undang lek semeton jari deket bali tetangga selama ya tak berdua keuzuran datang. Nah niki. Jadi sekali lagi konteks yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadis ini memang konteks yang realitas terjadi dan kita sempat mengalami. Jadi yang diundang itu orang-orang kaya yang sudah tidak begitu selera memakan makanan enak, karena memang di rumah mereka biasa mereka memakan makanan enak. Wa man lam yujibid da'wata, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, faqad asallaha wa rasuluh, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah dan juga bermaksiat kepada Rasul. Nah, ya pot yang nangati bro, menghadiri undangan yang namanya ijabatud dakwah itu adalah kewajiban. Nabi mengatakan malam yujibid da'wata, barang siapa yang tidak menghadiri undangan, ya berdua keuzuran, tidak hadir karena tidak uzur, faqad asallaha wa rasulah, maka sungguh dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul, artinya orang itu berdosa. Rawahu Muslim wa fi riwayatin fi sahihain an Abi Hurairah min qawlihi bi'sat ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang disiapkan dalam acara walimah, yud'a ilaihal aghniya, yang diundang oleh mereka adalah orang-orang kaya dengan sugi, wa yutrakul fuqara, sementara orang-orang miskin mereka tinggalkan.
Laku maaf beli Bapak Ibu. Masuk juga dalam hadis ini adalah ketika membedakan ya piundang semeton jari keluarga, katakan yang tidak ngundang saja ya, tapi yang terjadi dalam acara walimah itu biasanya ada pembedaan. Ini juga hati-hati, terutama itu yang mengundang. Girang ta membedakan. Nah, ini masuk juga di dalam hadis ini. Undang pe memang yang kaya diundang, yang miskin juga diundang. Nah, lagu bareh mun pe bapak-bapak aja. Oh, nah, sekat tokolanda bagus gitu kan. Dulang da lainan. Jangan dah harus na anget aja lu. Oh, bareh hemparan pe dere-dere ala kojor nasi itu. Ampuk jangan wah apa na? Oh, lemuna doang. La haula wala quwwata. Begitu disuguhkan ya antara selerana dengan ni sugahang melet ya bersubur lagu ruan lelemuna doang le. Anja epe girang pe pada bapiksin no. Dek marak nono kenyataan masuk juga dalam hadis ini. Kalau kita sudah namanya ngundang orang, jangan membedakan kaya dan miskinnya. Hormati kedatangannya, layani kedatangannya, terima kedatangannya dengan cara yang sama. Dengan kita tidak melihat oh yang datang ini kaya, yang datang ini miskin. Ya tak kanggung beda yang dengan itu makna yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Yang mau dengan sugi datang, apalagi punya bos nih, bos. Lagu bareng meni datang dengan dirinya. Peterima dah, peterima. Ini kata no. Dengan itu saran pihak gawe. Jangan begitu kata agama, ya tak kanggu. Karena lelapuk dengan ini datang nono pesila tak. Dan mereka berhak untuk dihormati karena semuanya adalah undangan. Menyiap undang dengan kadang sebel datang. Lagu dia minta undang dengan kanta beda-beda yang ya tak kanggu. Ita jari pen gawe ya tak kanggu marah nono perilaku. Terima dia dengan cara yang sama. Layani dia dengan cara yang sama, hormati semuanya dengan tidak ada yang dibedakan, tidak ada yang dibedakan. No, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, diajarkan kita oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ada hajatan, ya arak niat syukuran atau apa, Islam mengajarkan kepada kita menghormati semua. Hormati semua. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Anas radhiyallahu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ala jariyatain, barang siapa yang memiliki kemampuan. Ala bukan ala ya, ala artinya memberikan tanggungan nafkah ya. Memiliki kemampuan untuk memberikan makan, minum, pakaian, termasuk juga mungkin biaya pendidikannya. Jariyatain, kepada 2 orang anak wanita, Babia Nina ya. 2 orang anak wanita yang kebetulan 2 orang anak wanita ini katakanlah orang tuanya tidak mampu. Apakah orang tuanya tidak mampu itu karena memang orang tuanya miskin?
betul-betul tidak mampu karena keadaannya. Apalagi kalau yang namanya jariyatain ini adalah anak yatim, ya, tinggal dengan tuane mama yang menjadi tulang punggung dia mencari nafkah. Nah, arak umpama gendeket balinta marak nono. Lalu kemudian ita ingicanin kemampuan, katakanlah mungkin kelebihan rezeki, memberikan dia perhatian, perhatian. Hatta tablugho, sampai anak itu mengalami akil balik. Jangan karena akil balik, artinya sampai dia mampu memikirkan kehidupannya. Kau yang mikirang hidupna, ya umpama tamat aliyah, tamat SMA, apalagi kuliah. Ja'a yaumal qiyamah, maka orang yang memberikan santunan bukan bekah. Orang yang memberikan santunan kepadanya itu makan, minum, pakaian, belanja, biaya sekolahnya, akan datang pada hari kiamat. Wa ana, dan saya, kata Nabi, wa huwa kahatain, jadi seperti ini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhamma asabi'ahu, jadi ngetik dari manda. Aku barang ia dengan nenek no genang ngetik rapat kuerak genjelo kiamat. Ya nenek bapak ibu kenantiang, nggih. Ya nenek kenantiang bapak ibu ipada nena epi, nena epi nelingo anak yatim tak. Kalau kita katakanlah ingin membantu anak yatim kita dengan kebutuhannya makan, minum, pakaian, atau belanjanya muntah secara sendiri-sendiri mungkin berat. Membasanta berumpuk-umpuk berat. Tapi kalau kita bersama-sama, kumpulang ta beras, kumpulang ta kepeng, pira pira, dari 10 atau mungkin dari ratusan orang, maka yang sekilo, yang 5.000, yang 10.000 itu kan akan menjadi banyak, sehingga bisa kita gunakan untuk menyantuni anak yatim kita. Kalau dulu kita santuni dia hanya sekali sebulan, alhamdulillah, tahaddus binikmatillah. Sekarang kita punya panti, bisa kita santuni mereka tiap hari, Bapak. Bisa kita santuni mereka tiap hari. Maka yang menyampaikan jazakumullah kepada pelunggu sami, ina ama, semeton jarin tiang, jamaah tiang, masyarakat tiang yang ada di desa Desa Lekong ini, yang terus memberikan i'anahnya. Memberikan i'anah artinya bantuannya, apa itu berupa uang, apa itu berupa makanan, beraskah namanya, atau pejanganan, karena yang sampaikan kepada pelunggu, jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan pelunggu balasan yang setimpal. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tatama gendalam hadis nenek Bapak. Dakak na 2 yun sugulang pe, dakak na 5 yun, apalagi na lebihan. Tapi karena kita kumpulkan, maka dia bisa berjumlah banyak. Bisa kita santuni anak kita, bukan hanya sekali sebulan, tapi kita bisa menyantuni mereka tiap hari, tiap malam. Walaupun yang bisa kita berikan kepada mereka hanya makan dan minum dulu. Ya gelek-gelek ente nak tiang epe pada lah bulat waharuan seragam dah piang seragam. Nanti kita lihat, alhamdulillah, karena kita ingin masuk dalam hadis ini Bapak Ibu. Man ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim. Mudah-mudahan kita masuk dalam hadis ini Bapak Ibu. Maka apa yang tiang ajak pelungguh memperjuangkannya berupa pembangunan asrama putri dari panti asuhan kita,
di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita rampungkan pembangunannya. Niat tiang Bapak Ibu, tahun ini asrama itu sudah harus bisa ditempati oleh anak-anak kita. Tahun ini kita bersama-sama berjuang. Bagaimana saja caranya? Alhamdulillah, kemarin kita sudah membeli bahan pembangunan asrama itu berupa besi untuk lantainya Bapak Ibu, seharga 59 juta. Jadi informasi awalnya 66 juta sekian. Lalu alhamdulillah toko bangunan itu memberikan kita korting 59 juta sekian. Tapi tiang baru membayarnya 57 juta. Yang 57 juta itu saja masih kebanyakan kita berhutang. 17 juta Bapak Ibu itu adalah infak dari pelunggu. Dari sejak tiang menyampaikan kita menggalang dana untuk pembelian besi, alhamdulillah kurang lebih 2 minggu kita dapat mengumpulkan dana sebesar 17 juta rupiah. Bahkan kalau kita lihat-lihat 20 juta, cuman karena memang ketika kita mengumpulkan itu ada kebutuhan semen untuk pilar yang kadang tiang beli, nah, sehingga yang tersisa sampai kemarin itu 17 juta. Kemudian 40 juta itu kami panitia masih meminjam di beberapa tempat. Ya, mudah-mudahan dalam rangka tazkirah kita yang akan datang, hutang dari pembelian besi yang sebanyak 40 juta itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan Bapak Ibu. Pelunggu Sami diberikan kemurahan rezeki yang halal oleh Allah, dan kita selalu bisa berinfak baik untuk penyelesaian hutang pembelian besi yang 40 juta, di mana pada waktu yang bersamaan juga kita akan menyiapkan dana untuk pembelian semen, pasir dan kerikil untuk kegiatan pengecoran yang akan datang. Tapi mudah-mudahan ini semua bisa kita jalankan Bapak Ibu dengan keyakinan, insya Allah dengan kekompakan dan kekeluargaan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah selalu memudahkan. Allah selalu memudahkan. Nah, selesai ini yang kita butuhkan kayak tadi semen, pemilih nyumbang adu kepeng, enggak apa-apa, mau nyumbang semen silahkan. Kita juga belum tahu kita butuh semen berapa sak dari kegiatan pengecoran yang kita akan laksanakan mungkin 2 minggu ke depan. Kita akan melakukan kegiatan pengecoran karena tukang tas sudah mulai mengerjakan bagian pemasangan balok lantai dari lantai 2 itu, sehingga mungkin 2 minggu ke depan kita akan melakukan pengecoran. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ikhtiar perjuangan kita ini dan kita niatkan Bapak Ibu mengamalkan ajaran Allah dalam Al-Quran dan juga mengamalkan ajaran baginda Nabi dalam hadis yang banyak sekali menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang memperhatikan anak-anak yatim, termasuk hadis yang bacakan pelunggu ini. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan perjuangan kita memperhatikan anak yatim, menyantuni mereka tiap hari, membangun asrama untuk tempat tinggal mereka, menyebabkan Allah memasukkan kita dalam hadis ini, sehingga di akhirat kelak pelunggu Sami tiang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiril maghdubi 'alaihim. Kita
Kita baca Fatihah kepada semua keluarga